Berdasarkan data Puskesmas Pak Jo Palembang, kasus inspeksi saluran pernapasan akut atau ISPA mengalami peningkatan. Koordinator program ISPA Puskesmas Pak Jo, Tirta Elvera menjelaskan, selama Oktober tercatat 498 pasien terkena ISPA atau meningkat sekitar 200 kasus dibanding bulan September. Rinciannya, 225 pasien dewasa dari 1077 total kunjungan, 53 pasien lansia dari 643 kunjungan, dan 220 pasien anak-anak hingga usia 18 tahun dari 665 kunjungan. Itu meningkat, jauh meningkat. Untuk selisih mungkin hampir 200 orang. Di bulan kedepannya diharapkan angka ISPA sendiri menurun dengan mentaati aturan-aturan yang ada, minum obat rutin dan jangan lupa pakai masker. Sementara itu, PJ Lintas Klaster sekaligus Dokter Puskesmas Pak Jo, Muhammad Dia Sunarno, menyebut ISPA merupakan penyakit yang disebabkan oleh inspeksi virus atau bakteri pada saluran pernapasan atas seperti hidung, tenggorokan, dan sinus, maupun saluran pernapasan bawah seperti bronkus dan paru-paru. Gejalanya meliputi batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, hingga sesak napas. Obat bakteri jadi pengobatan antibiotik. Antibiotik yang biasanya dipakai di lini pertama yaitu amoxicillin kalau di sini. Ada juga yang tersedia cipro, kotri dan sebagainya. Tapi spektrum luas untuk ISPA amoxicillin. Tapi tetap sebelum memberikan itu kita tanyakan dia ada riwayat alergi atau tidak. Apakah sebelum ini pernah menggunakan obat apa dalam penanganan keluhan ISPA sekarang. Nah, nanti di asesmen dinilai oleh dokter kebutuhan pasien itu apa. Muhammad Dia menambahkan, pencegahan ISPA dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan diri, mengenakan masker, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala. Obat seperti parasetamol juga dapat membantu meredakan gejala ringan. Muhammad Aidil, PAL TV.